Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UHAMKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Manajemen, kemudian dari kelompok 4, kami ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang penganggaran. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Dani Farhat Maldini, kemudian ada Sabila Agnia, kemudian ada Rahman Nada Syahla. Oke, next Kak. Oke, definisi perencanaan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Next, Kak. Akuntansi pertanggungjawaban. Dasar pemikiran akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah bahwa seorang manajer harus dibuat bertanggung jawab atas permasalahan tertentu dan hanya masalah tersebut saja sehingga manajer dapat melakukan pengendalian pada tingkat yang signifikan. Inti dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif adalah memastikan tidak ada penyimpangan yang dibiarkan terjadi tanpa teratasi, sehingga organisasi bereaksi dengan cepat dan tepat terhadap setiap penyimpangan dari rencana. Dan organisasi dapat belajar dari umpan balik dan dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah dianggarkan dengan realisasi. Memilih periode anggaran. Anggaran operasional biasanya mencakup periode 1 tahun sesuai dengan tahun pajak perusahaan. Banyak perusahaan membagi tahun anggarannya menjadi 4 kuartal. Anggaran berlanjut continuous atau perpetual. Perpetual budget adalah anggaran 12 bulan yang bergerak maju ke bulan berikutnya atau kuartal berikutnya bila bulan atau kuartal yang saat ini telah berakhir. Dengan kata lain, dilakukan penambahan periode 1 bulan atau kuartal pada bagian akhir anggaran setiap kali 1 bulan atau kuartal berakhir. Pendekatan ini mengarahkan manajer agar tetap fokus pada masa depan paling tidak 1 tahun ke depan. Anggaran yang ditetapkan sendiri. Nah, anggaran yang ditetapkan sendiri atau self-imposed budget atau anggaran partisipatif budget merupakan pendekatan penganggaran yang biasanya dianggap sebagai metode penyusunan anggaran yang paling efektif. Dalam anggaran partisipatif, perlu adanya peninjauan ulang yang mungkin saja menjadi terlalu bebas dan mengakibatkan inefisiensi dan pemborosan. Komite anggaran atau budget komite biasanya bertanggung jawab atas semua masalah kebijakan yang berkaitan dengan program anggaran dan koordinasi penyusunan anggaran itu sendiri. Komite anggaran memberikan persetujuan atas anggaran final dan menerima laporan berkala atas realisasi pencapaian tujuan yang telah dianggarkan. Anggaran juga menetapkan acuan minimum evaluasi para kerja dan departemen. Kemudian manfaat anggaran yaitu yang pertama adalah memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah menyediakan standar evaluasi kinerja. Yang keempat adalah memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Nah, komponen utama itu ada 2. Yaitu 2 komponen utama master budget adalah yang pertama adalah anggaran operasional atau operational budget, yang kedua adalah anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran operasional adalah yaitu anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah performa atau perkiraan laporan laba rugi. Kemudian anggaran penjualan atau sales budget. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget yaitu yang pertama adalah mengembangkan produksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum,
persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. 2. Pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Oke, ini adalah contoh anggaran penjualan untuk kuartal pertama, yaitu untuk barang unitnya itu di tahun pertama, untuk barang unitnya yaitu 1000 unit, kemudian harga jual per unitnya yaitu $10, maka anggaran penjualannya 1000 dikali $10, hasilnya adalah $10.000. Kemudian di tahun kedua, barang unit di tahun keduanya itu adalah 1200, kemudian harga jual per unitnya yaitu sama, sebesar $10, maka total anggaran penjualannya yaitu adalah 12.000 dan seterusnya sampai tahun ke-5. Next, Kak. Anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi menjelaskan banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, yaitu rumusnya yaitu adalah unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurang unit dalam persediaan awal. Nah, ini adalah contoh anggaran produksi. Texas menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti contoh sebelumnya. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal kaos tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 180. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009 diperkirakan 1000 unit. Uraian, penjualan pada kuartal pertama adalah 1000 kaos. Persediaan awal adalah 180 kaos, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 240 kaos, yaitu diambil dari 1200 dikali 20%. Nah, ini adalah untuk anggaran produksi. Nah, penjualan di tahun pertama yaitu 1000. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan ini 240. 240 ini diambil dari 1200 di tahun berikutnya dikalikan dengan 20%. Maka didapatlah jumlah kebutuhannya yaitu 1240 kemudian dikurangi dengan persediaan awal sebesar 180. Kemudian dapatlah hasilnya yaitu unit yang diproduksinya yaitu 1060. Kemudian di tahun kedua juga sama, penjualan di tahun kedua adalah 1200, kemudian persediaan akhir yang diinginkan ini 1500 dikalikan 20%, kemudian didapatkanlah jumlah kebutuhannya 1500, kemudian dikurangi persediaan awal tadi 240, dan hasilnya unit yang diproduksi itu adalah 1260, dan seterusnya sampai tahun ke-5. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya itu bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumusnya yaitu pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan unit produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurang dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Nah, di sini ada contohnya, yaitu anggaplah kaos berlogo Texas membutuhkan 2 jenis bahan baku kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga 0,20 US$ per ons. Dalam setiap unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo yang diproduksi. Kemudian, jika Texas ingin memproduksi 1060 kaos, maka kuartal pertama diperlukan 1060. Jumlah bahan langsung dalam persediaan ditentukan oleh kebijakan persediaan perusahaan. Kebijakan Texas itu adalah menyediakan 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Asumsikan juga persediaan akhir kuartal
keempat tahun 2008 adalah 106 kaos dan 530 ons tinta. Nah, di sini ada laporan ketiga untuk Texas, yaitu dalam anggaran pembelian bahan baku langsung untuk bahan baku kaos polos. Pada kuartal pertama, yaitu unit yang diproduksinya tadi diambil dari laporan kedua, yaitu pada laporan produksi, kuartal satunya ada 1060, kuartal 2-nya 1260, kuartal 3-nya 1600, kuartal 4-nya 1800. Maka total unit yang diproduksi untuk tahun 2008 yaitu 5.720 dikali bahan baku langsung per unitnya 1, terus maka dapatlah kebutuhan produksi. Habis itu ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 126. Untuk tahun 2008 itu 106, yaitu kita menggunakan dari kuartal keempat, bukan dari jumlah 126 ditambah 160 ditambah 180, tapi hanya digunakan pada kuartal 4. Lalu dijumlahkan, maka dapatlah jumlah kebutuhannya. Lalu dikurangi persediaan awal. Dia berbeda dengan persediaan akhir yang diinginkan. Kalau persediaan akhir yang diinginkan itu menggunakan kuartal 4, sedangkan kalau persediaan awal dia menggunakan kuartal 1 untuk total di tahun tersebut. Lalu dapatlah bahan baku langsung yang dibeli dikalikan dengan biaya per kaos polos. Maka dapatlah jumlah biaya pembelian untuk kaos polos. Selanjutnya ada perhitungan anggaran pembelian untuk bahan baku tinta. Unit yang diproduksinya didapat dari laporan kedua, yaitu tadi pada laporan produksi, terus bahan baku langsung per unitnya tadi pada soal, yaitu dibutuhkan 5 ons tinta untuk setiap kaos berlogonya. Makanya 1060 dikali 5 dapatlah 5.300, persediaan akhirnya 630, dapatlah jumlah kebutuhannya 5.930 dikurangi persediaan awalnya 390, maka bahan baku langsungnya 5.540 dikali biaya per ons tintanya sebesar 0,20 US dollar, maka jumlah biaya pembelian tinta untuk kuartal 1 yaitu 1.108. Nah, tadi 1.108 ini dijumlah dengan biaya jumlah untuk kaos polos 3.384, maka jadinya 4.492. Terus ada anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksinya. Contohnya, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos berlogo adalah 0,12 jam, yaitu didapat dari 12 jam tenaga kerja langsung dibagi dengan 100 kaos berlogo. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi adalah 10 US dollar per jam. Maka anggaran tenaga kerja langsungnya yaitu unit yang diproduksi pada laporan kedua, yaitu pada laporan produksi tadi dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung per unitnya 0,12 dikali, maka dapatlah jumlah jam yang dibutuhkan dan dikali lagi dengan rata-rata upah per jamnya 10 US dollar. Maka untuk kuartal pertama yaitu 1.272. Selanjutnya ada anggaran overhead atau overhead budget. Anggaran overhead menunjukkan perkiraan biaya semua item produksi tidak langsung. Berbeda dengan bahan langsung dan tenaga kerja langsung, tidak ada hubungan input-output yang mudah diidentifikasi untuk item overhead. Sebaliknya, tergantung serangkaian aktivitas dan pendorong terkait. Contohnya, ada asumsikan bahwa 2 kumpulan biaya overhead telah dibuat. Satu untuk aktivitas overhead yang bervariasi berdasarkan jam tenaga kerja langsung, dan satu lagi untuk semua aktivitas lainnya bersifat tetap. Tarif overhead variabel adalah 5 US dollar per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 6.580. Maka 6.580 ini dibagi 4 kuartal, maka dapatlah 1.645. Ini ada laporan kelima, yaitu dari anggaran overhead untuk tahun 2008. Jam tenaga kerja langsungnya itu kita ambil dari laporan keempat, yaitu dari laporan tadi tenaga kerja langsung dikali tarif overhead variabelnya tadi 5, terus itu 127,2 dikali 5 overhead variabel dianggarkannya makanya 636. Terus ada overhead tetap yang dianggarkannya 1.645. Maka dijumlahkan jumlah overhead untuk kuartal pertamanya 2.281.
Terus ada anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished good inventory budget. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Contohnya, untuk menyiapkan anggaran ini, biaya satuan produksi setiap kaos berlogo harus dihitung menggunakan informasi pada laporan 3, 4, dan 5, yaitu pada laporan bahan baku langsung, laporan tenaga kerja langsung, dan laporan overhead. Ini anggaran persediaan akhir barang jadinya, perhitungan biaya per unitnya, bahan baku langsungnya 3 US dollar ditambah 0,2 dikali 5 ons. Itu kita ambil dari laporan pembelian bahan baku langsung. Maka yang bahan baku langsungnya itu jumlahnya 4 US dollar, tenaga kerjanya 1,20 US dollar. Untuk overheadnya ada variabel 0,12 JTKL. JTKL itu singkatan dari jumlah tenaga kerja langsung dikali dengan 5 US dollar, maka hasilnya 0,60. Ada overhead tetapnya, tarif per JTKL itu 6.580 dibagi 686,4 JTKL sama dengan 95,59. Maka overhead tetapnya itu 0,12 JTKL dikali 9,59 dapatlah 1,15. Semua ini dijumlah, maka dapatlah jumlah biaya per unitnya 6,95. Maka anggaran persediaan akhir barang jadinya ini, persediaan akhirnya ada 200 dibagi tarif tadi itu yang jumlah biaya per unitnya 6,95, maka jumlahnya 1000,390. Terus ada anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Contohnya dengan asumsi bahwa persediaan barang jadi awal itu bernilai 1,251. Harga pokok penjualan yang dianggarkan dapat disusun menggunakan laporan pada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan persediaan akhir barang jadi. Nah, ini ada laporan ketujuh, yaitu laporan anggaran harga pokok penjualan. Ada bahan baku langsung yang digunakan pada laporan, diambil dari laporan pembelian bahan baku langsung, yaitu 5.720 dikali 3 ditambah 5.720 dikali 5 dikali 0,20, maka dapatlah 22.880. Terus ada tenaga kerja langsung yang digunakan, diambil dari laporan keempat, yaitu laporan tenaga kerja langsung. Sejumlahnya 6.864. Ada overhead diambil dari laporan kelima, yaitu dari anggaran overhead sebesar 10.012. Maka itu bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead, maka hasilnya 39.756. Terus ada persediaan barang jadi awal 180 dikali 6,95. 6,95 ini kita ambil dari persediaan akhir barang jadi tadi, dijumlahkan dengan 39.756, maka barang yang tersedia untuk dijual itu ada 41.700. Terus dikurangi barang jadi akhir pada laporan ke-6, yaitu persediaan akhir barang jadi sebesar 1.390. Maka harga pokok penjualan yang dianggarkan itu sebesar 39.617. Selanjutnya ada anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling at administrative budget. Itu merupakan biaya yang menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Contohnya itu biaya overhead, biaya penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen-komponen tetap dan variabel. Nah, komponen itu seperti komisi penjualan, pengiriman, dan perlengkapan berubah sesuai dengan aktivitas penjualan. Next, Kak. Oke, di sini ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Untuk penjualan per unit yang direncanakan itu berdasarkan laporan 1 itu 1.000. Selanjutnya ada beban penjualan dan administrasi per unitnya itu 0,10 dolar. Nah, itu di jumlah beban variabelnya jadi 100 dolar. Selanjutnya ada pengeluaran tetap penjualan dan administrasi. Yang pertama ada gaji sebesar 1.220 dolar, utilitas 50, iklan 100, penyusutan 150, dan asuransi 200. Ini dijumlah menjadi 1.720 dolar. Nah, ini tuh keseluruhannya juga dijumlah, jadi jumlah beban penjualan dan administrasi yang di jadi 1.820 dolar. Hal ini sama dilakukan
untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat sama. Next, Kak. Selanjutnya ada laporan laba rugi yang dianggarkan. Penjualan itu dari laporan 1, $57.000 dikurangi harga pokok penjualan dari laporan 7 itu sebanyak 39.617. Nah, itu marginnya diperoleh sebesar $17.383. Lalu dikurangi dari beban penjualan dan administrasi berdasarkan laporan 8 itu sebanyak 8.650. Jadi laba operasionalnya berjumlah $8.733. Lalu dikurangi beban bunga dari laporan 10 sebanyak 60. Jadinya itu didapatkan pendapatan sebelum pajak penghasilan berjumlah $8.673. Lalu dikurangi pajak penghasilan laporan 10 sebanyak 2.550. Lalu diperoleh laba bersihnya itu sebanyak $6.123. Next, Kak. Selanjutnya ada anggaran keuangan, anggaran kas, yaitu adalah anggaran yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Kelebihan uang tunai diantisipasi untuk keperluan investasi setengah tunai yang mudah dicairkan bila diperlukan sewaktu-waktu atau sebagai pendokumentasian kebutuhan perusahaan akan uang tunai dan kemampuan untuk melunasi utang. Nah, di sebelahnya tuh ada contohnya yang bisa dilihat teman-teman. Next, Kak. Nah, untuk mengilustrasikan anggaran tunai, diasumsikan hal berikut untuk Texas Tax. Yang pertama, saldo kas minimum $1.000 diperlukan untuk akhir setiap kuartal. Uang dapat dipinjam dan dilunasi dalam kelipatan $1.000. Bunga adalah 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan hanya untuk jumlah pokok yang dilunasi. Semua pinjaman terjadi pada awal kuartal dan semua pembayaran dilakukan pada akhir kuartal. Yang kedua, 1/4 dari semua penjualan adalah untuk uang tunai, 90% dari penjualan kredit dikumpulkan pada kuartal penjualan, dan 10% sisanya itu dikumpulkan pada kuartal berikutnya. Penjualan untuk kuartal keempat tahun 2005 adalah $18.000. Pembelian bahan langsung dilakukan secara kredit, 80% pembelian dibayar pada kuartal pembelian, 20% sisa dibayar pada kuartal berikutnya. Pembelian untuk kuartal keempat tahun 2005 adalah $5.000. Penyusutan yang dianggarkan adalah $540 per kuartal untuk overhead dan $150 per kuartal untuk biaya penjualan dan administrasi. Itu bisa dilihat pada laporan 5 dan 8. Selanjutnya, anggaran modal untuk tahun 2008 mengungkapkan rencana untuk membeli peralatan sablon tambahan. Pengeluaran tunai untuk peralatan sebanyak $6.500 akan berlangsung pada kuartal pertama. Perusahaan berencana untuk membiayai akuisisi peralatan dengan uang operasional, melengkapinya dengan pinjaman jangka pendek jika diperlukan. Pajak penghasilan perusahaan sekitar $2.550 dan akan dibayarkan pada akhir kuartal keempat atau pada laporan 9. Saldo kas awal sama dengan $5.200. Lalu semua jumlah dalam anggaran dibulatkan ke dolar terdekat. Nah, ini di laporan 10 Texas Ins ada anggaran kasnya ya teman-teman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kayak gitu untuk anggaran kasnya. Nah, ya, mungkin bisa di next, Kak. Selanjutnya ada anggaran posisi keuangan atau neraca. Ini adalah anggaran yang merinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban serta kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang. Dalam manajemen keuangan, anggaran neraca digunakan untuk memelihara struktur keuangan yang seimbang di antara aktiva dan pasifa dan di antara modal sendiri dan pinjaman dan modal pinjaman demi kredibilitas dan kelangsungan hidup lembaga dalam jangka panjang. Next, Kak. Oke, selanjutnya ini ada neraca yang dianggarkan, ada aset lancar, uang tunai sebesar $7.503 ini dari saldo akhir schedule 10, piutang usaha persediaan 1.500, itu dari 10% penjualan kredit kuartal keempat, 0,75 dikali $20.000. Terus selanjutnya ada bahan baku 424, itu dari
Judul 3, 106 dikali $3, terus ditambah 530 dikali 0,20. Lalu persediaan barang jadinya 1.390 itu dari jadwal 6. Nah, totalnya itu jadi aset lancar sebanyak $10.817. Properti, pabrik, dan peralatan, yang pertama ada tanah $1.100 itu dari neraca pada 31 Desember tahun 2007, bangunan dan peralatan 36.500, akumulasi penyusutan itu 7.760. Nah, ini jumlahnya aset tetap, pabrik dan peralatan itu ada 29.840. Nah, total asetnya itu $40.657. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas pemilik. Liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha sebanyak 1.381 ya. Terus ada ekuitas pemilik, saldo laba sebanyak 39.276. Lalu jumlahnya itu, jumlah ekuitas pemilik 39,2076. Lalu jumlah liabilitas dan ekuitas pemiliknya itu $40.657. Next, Kak. Oke, sekarang latihan soal. Latihan soal pertama, Young Products memproduksi rak mantel. Berikut data penjualan untuk kuartal pertama tahun mendatang serta persediaan awal dan akhir. Unit penjualannya 100.000, harga per unitnya itu $15. Unit dalam persediaan awal itu 8.000, terus unit dalam persediaan akhir yang ditargetkan ada 12.000. Rak mantel dibuat dan kemudian dicat. Setiap rak membutuhkan 4 pon logam yang bernilai $2,50 per pon. Persediaan awal bahan bakunya itu 4.000 pon. Young Products ingin memiliki 6.000 pon logam dalam persediaan akhir kuartal tersebut. Diminta siapkan anggaran penjualan untuk kuartal pertama, siapkan anggaran produksi untuk kuartal pertama, dan siapkan anggaran pembelian bahan baku untuk kuartal pertama. Oke, jadi ada anggaran penjualan untuk kuartal pertama itu harga unitnya 100.000 dan harga per unitnya $15 itu dikali, nah penjualannya itu jadi $1.500.000. Lalu ada anggaran produksi, penjualannya itu dalam unit 100.000, penjualan akhir yang diinginkan 12.000, nah jumlah kebutuhannya itu jadi 112.000, dikurangi persediaan awal sebanyak 8.000, lalu unit yang diproduksinya itu 114.000. Ada anggaran pembelian bahan baku langsung, unit diproduksinya itu 114.000, bahan baku langsung per unitnya banyak 4, itu dikali, lalu produksi yang dibutuhkannya itu jadinya 416.000, lalu persediaan akhir yang dibutuhkan ada 6.000, jumlahnya itu jadi 422.000 dikurangi persediaan awal sebanyak 4.000, jadi bahan baku yang perlu dibeli sebanyak 418.000. Lalu ada biaya per ponnya itu $2,50 itu dikali, jadi jumlah biaya pembeliannya itu sebanyak $1.045.000. Lalu ada anggaran. Kemudian latihan soal kedua, Roger mengharapkan untuk menerima kas dari penjualan sebesar $45.000 pada bulan Maret. Selain itu, Roger mengharapkan untuk menjual properti bernilai $3.500. Pembayaran untuk bahan baku dan perlengkapan diharapkan berjumlah $10.000. Gaji tenaga kerja langsung senilai $12.500 dan pengeluaran lainnya dianggarkan sebesar $14.900. Pada 1 Maret, saldo akun kas adalah $1.230. Diminta yang pertama yaitu siapkan anggaran kas bagi Roger untuk bulan Maret. Kemudian kedua, asumsikan Roger menginginkan saldo minimum kas sebesar $15.000 dan perusahaan tersebut dapat meminjam dari bank dalam kelipatan $1.000 dengan tarif bunga 12 per tahun. Berapakah besar nilai saldo akhir pada bulan Maret setelah disesuaikan? Berapa banyak bunga utang Roger pada bulan April dengan anggapan seluruh jumlah yang dipinjam pada bulan Maret akan dibayar kembali?
Nah, ini adalah anggaran kas Roger untuk bulan Maret. Tadi saldo awal kasnya yaitu sebesar 1.230, kemudian penjualan tunainya 45.000 dolar, kemudian penjualan bangunannya sebesar 3.500 dolar. Kemudian jumlah kas yang tersedia yaitu 49.730. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran untuk bahan dan perlengkapan sebesar 10.000 dolar. Kemudian gaji tenaga kerja langsung sebesar 12.500, pengeluaran lain-lain sebesar 14.900. Kemudian total jumlah pengeluarannya yaitu 37.400 dolar. Kemudian saldo akhir kas yaitu jumlah kas yang tersedia dikurangi dengan jumlah pengeluaran, dapat saldo akhir kasnya yaitu 12.330. Kemudian saldo akhir yang belum disesuaikan itu tadi dari saldo akhir kas yaitu 12.330 dolar ditambah dengan penjualan tadi sebesar 3.000 dolar. Kemudian saldo akhir yang disesuaikan yaitu 12.330 ditambah dengan 3.000 dolar. Hasilnya itu 15.330. Pada bulan April utang bunga adalah 1/12 dikali 0,12 kali 3.000 sama dengan 30 dolar. Oke. Itu saja yang presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masih kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.